Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will show you about company structure. I am Ahmad Sofil Anam and with my partner Liauddin Al Khoyat. Di pada kali ini kita akan membahas struktur perusahaan. Apa aja yang akan kita pelajari? Pertama, what is company structure? Apa itu struktur perusahaan? Second, elements of organizational structure, struktur pengorganisasian perusahaan. Third, department in company, beberapa departemen dalam perusahaan. And the last is type of organizational structure, jenis tipe struktur organisasi yang berbeda-beda di tiap perusahaan. First, what is company structure? Apa itu struktur perusahaan? Corporate structure refers to the organization of different departments or business units within a company. Struktur korporat atau struktur perusahaan merujuk kepada pengorganisasian berbagai departemen yang berbeda atau unit bisnis yang berbeda dengan sebuah perusahaan. Depending on a company's goal and the industry in which it operates, corporate structure can differ significantly between companies. Tergantung pada tujuan dari perusahaan atau tujuan dari industri yang beroperasi, struktur perusahaan bisa berbeda-beda secara signifikan di antara para perusahaan. Ini merujuk kepada mungkin struktur departemen yang berbeda-beda, ada hanya memiliki 3, ada yang lebih dari situ. Second, elements of organizational structure, struktur atau elemen struktur organisasi. First, chain of command, rantai komando, is how tasks are delegated and work is approved. Adalah bagaimana tugas itu diserahkan dan tugas itu nanti disetujui. An organization structure allows you to define how many rungs of the ladder a department or business line should have. Struktur organisasi membolehkanmu untuk menjelaskan berapa banyak lingkar kepemimpinan pada sebuah departemen yang khusus atau garis bisnis yang harus dipunyai. Jadi ini tergantung pada kepemimpinan, apakah nanti hanya terpusat pada satu orang atau beberapa orang. Second, span of control. Your span of control can represent two things. Who falls under a manager's management, and which does fall under a department responsibility. Rentang kendali adalah dapat mewakili dua hal, siapa yang berada di bawah manajer, kemudian manajemen, dan tugas mana yang berada di bawah tanggung jawab suatu departemen. Nah, setelah tiba chain of command, siapa yang memimpin, maka kemudian selanjutnya adalah siapa yang dipimpin oleh komando ini. Jadi akan ditentukan siapa di bawah manajerial ini, siapa di bawah manajerial ini, siapa di bawah departemen yang dinaungi. And third, centralization. Centralization describes where decisions are ultimately made. Once you have established your chain of command, you'll need to consider which people and department have say in each decision. Sentralisasi menggambarkan di mana keputusan pada akhirnya dibuat. Setelah Anda menetapkan rantai komando, Anda harus mempertimbangkan orang dan departemen mana yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Ini dapat contoh ke sentralisasi, di mana keputusan akhir dibuat hanya satu atau dua entitas, hanya 2 orang, atau terdesentralisasi, di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Ini nanti tergantung pada penentuan kebijakan. Bisa hanya berfokus pada leader, hanya orang yang memimpin saja, berarti kemungkinan hanya 1 atau 2, atau disepakati secara bersama. Nomor 3, department in company. Departemen di dalam perusahaan. Each of department usually performs a specialized function while constantly collaborating with each other to achieve corporate goals and value. Ya, dari masing-masing departemen ini biasanya menampilkan fungsi yang khusus dari masing-masing departemen ini, dengan tetap konsisten bekerja sama dengan masing-masing departemen untuk mencapai tujuan atau pencapaian dari perusahaan, goal and value, nilai dan tujuan dari perusahaan. You can see it on PPT. There are 6 usually. First, yang paling besar adalah human resource. Ini tenaga manusia. Second, IT, teknologi. Ya, accounting and finance, ya masalah akuntansi dan keuangan. And then research and development, penelitian dan pengembangan. And then production, ya penghasilan produk. And then last is marketing. Marketing atau nanti penjualan di pasar. Mungkin dari kalian sepertinya hampir dari ke-6 ini hampir tahu semua ya, karena sering kalian dengar, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. I think enough. Thanks for your attention, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Tilia. Kepadanya dipersilahkan. Baik teman-teman, dengan saya di sini Liauddin Al-Khoyat, and I am the second presenter. And now we will discuss about types of organizational structure. Tidak hanya dalam perusahaan saja, namun organisasi-organisasi yang lain juga memiliki struktur organisasinya tersendiri. Semisal dalam organisasi IPNU atau pergerakan yang lainnya, dan juga organisasi sekolahan juga memiliki struktur organisasi. Nah, ada seperti apa saja macam-macamnya tipe organisasi itu? Untuk lebih jelasnya, simak terus video kami berikut ini. The first, there is functional structure. Under this structure, employees are grouped into the same departments based on similarity in their skill sets, tasks, and accountabilities. This allows for effective communications between people within a department, and thus leads to an efficient decision-making process. Companies with departments such as IT and accounting are good examples of functional structures. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya struktur fungsional. Dalam struktur fungsional ini, karyawan-karyawannya dikelompokkan ke dalam departemen yang sama, dalam divisi-divisi yang sama berdasarkan keahlian, tugas, dan akuntabilitas mereka. Hal ini memungkinkan komunikasi yang efektif antara orang-orang dalam satu departemen, dan dengan demikian mengarah pada proses pengambilan keputusan yang efisien. Perusahaan dengan departemen seperti IT dan akuntansi merupakan suatu contoh yang baik dari struktur fungsional ini. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh dari struktur fungsional ini bisa kalian lihat pada layar. Nah, di situ
di bawah pimpinan, di bawah CEO ada yang namanya marketing, sales, and service. Nah, dari marketing tersebut merupakan kelompok dari orang-orang yang ahli dalam marketing saja. Begitu juga dengan sales dan service, mereka hanya ahli dalam satu bidang tersebut. Ketika marketing kok disuruh menangani yang bagian sales, maka nanti tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai karena orang-orang tersebut memiliki keahlian dalam bidang marketing. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika orang dalam suatu yang sudah ditentukan dalam suatu bidang kok menangani bidangnya lain, maka kemungkinan besar tujuan dari perusahaan tidak akan tercapai. Karena apa? Karena mereka keluar dari bidang dan keahlian masing-masing. And the second structure, there is divisional structure. This structure organizes business activities into specific market, product, service, or customer groups. The purpose of the divisional structure is to create work teams that can produce similar products matching the needs of individual groups. A common example of the divisional structure is geographical structure, where regional divisions are built to provide products or service to specific location. Nah, yang kedua ada yang namanya struktur divisional dari divisi-divisi tertentu. Struktur ini mengatur aktivitas bisnis ke dalam pasar, produk, layanan, atau kelompok pelanggan tertentu. Tujuan dari struktur divisi adalah untuk menciptakan tim kerja yang dapat menghasilkan produk serupa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Contoh umum dari struktur divisi adalah struktur geografis, di mana divisi regional dibangun untuk menyediakan produk atau layanan ke lokasi tertentu. Nah, dalam struktur ini cakupannya lebih luas daripada fungsional struktur. Dalam divisional struktur ini nanti orang-orangnya akan dikelompokkan tidak hanya dalam keahlian tertentu saja, namun bisa melihat suatu pasarnya, market base, atau produk-produknya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada contoh yang akan kami berikan berikut ini. Contoh yang pertama dari divisional structure adalah sebuah perusahaan atau organisasi tertentu yang berdasarkan pada sebuah produk. Bisa kalian lihat pada tabel tersebut bahwa di bawah CEO, di bawah pimpinan, ada divisi elektronik, divisi barang-barang rumah, dan divisi makanan ringan. Ini biasanya perusahaan yang tidak hanya tidak hanya membuat satu produk saja, namun membuat beberapa produk dalam perusahaan tersebut. Nah, di bawah divisi-divisi tersebut juga ada yang namanya divisi marketing, sales, dan service tersendiri. Untuk yang elektronik sendiri, barang-barang rumah sendiri, dan makanan ringan tersendiri. Contoh yang kedua ini divisional structure yang berdasarkan pada market, berdasarkan pada pasar penjualan. Bisa halnya penjualannya berdasarkan masyarakat umum atau juga berdasarkan pemerintahan. Bisa kalian lihat pada tabel, ada yang pasarnya commercial division, residential division, and government division. Nah, dari masing-masing divisi tersebut juga memiliki marketing, sales, and service sendiri-sendiri. Untuk yang berdasarkan geografik,
Ini contohnya ada suatu perusahaan besar yang mana produknya sudah tersebar luas di berbagai daerah atau regional. Semisal perusahaan yang sudah memiliki pasar jangkauannya mulai dari Jatim, Jateng, dan Jabar. Nah, dari masing-masing regional, semisal dari Jatim itu akan dari Jatim itu akan dikelola tersendiri. Nah, ini pemasarannya di mana saja, yang di Jawa Tengah nanti pemasarannya di mana saja, dan di Jawa Barat pemasarannya kemana saja. Nah, dari masing-masing regional, dari masing-masing letak geografis itu memiliki marketing, sales, and service tersendiri. And the last, that is metric structure. Metric structure is a combination of functional and divisional structures. This structure allows decentralized decision making, greater autonomy, more interdepartmental interaction, and thus greater productivity and innovation. Despite all the advantage, this structure incurs higher costs and may lead to conflicts between the vertical functions and horizontal product lines. Nah, yang terakhir ada yang namanya struktur matrik. Struktur ini adalah kombinasi dari struktur fungsional dan struktur divisional. Struktur ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, otonomi yang lebih besar, interaksi antar departemen yang lebih banyak, dan dengan memiliki produktivitas dan inovasi yang lebih besar. Terlepas dari semua kelebihannya, struktur ini juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan konflik antara fungsi vertikal dan lini produk yang horizontal. Nah, untuk contohnya dari struktur metrik ini bisa kalian lihat, itu di bawah CEO, di bawah pimpinan langsung ada struktur yang fungsional terlebih dahulu. Jadi di bawah SEO ada yang namanya marketing, sales, and service. Nah, setelah itu di bawahnya nanti akan mengkoordinir dari divisi elektronik, dari divisi barang-barang rumah, dan divisi makanan ringan. Perbedaannya ketika dalam divisi struktur divisional, di bawah pimpinan itu langsung divisi. Namun kalau dari metrik ini di bawah pimpinan masih tetap menggunakan yang fungsi, marketing, sales, and service. Baru di bawahnya itu akan ada divisi tertentu. Baik teman-teman, thanks for your attention. Terima kasih. Dan saya mewakili kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan kami terdapat banyak kekeliruan. Nah, untuk selanjutnya bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab jika kalian memiliki pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.